Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Maki dan Madani, yang akan disampaikan oleh Novidatul Ramadhani, Selvi Ekananda Saputri, dan Muhammad Fatus Souma. Yang pertama, pengertian Maki dan Madani. Kata Al-Maki berasal dari kata Mekah dan Al-Madani berasal dari kata Madinah. Secara harfiah, Al-Maki atau Al-Makiyah berarti yang bersifat Mekah atau yang berasal dari Mekah. Sedangkan Al-Madani atau Al-Madaniyah berarti yang bersifat Madinah atau yang berasal dari Madinah. Maka ayat atau surat yang turun di Mekah disebut dengan ayat-ayat Al-Makiyah, sedangkan yang turun di Madinah disebut dengan ayat-ayat Al-Madinah. Terdapat 4 teori dalam menentukan kriteria untuk memisahkan nama bagi ayat Makiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama, teori geografi atau mulahadatu makan an-nuzul. Yang kedua adalah teori subjektif atau mulahadatu muqatabin. Yang ketiga adalah teori historis atau mulahadatu zaman an-nuzul. Yang keempat adalah teori konten analisis atau mulahadatu tadomanana. Klarifikasi Maki dan Madani. Surat-surat dalam Al-Quran terbagi menjadi 4 macam, yaitu surat Makiyah murni, surat Madaniyah murni, surat Makiyah yang berisi ayat Madaniyah, surat Madaniyah yang berisi ayat Makiyah. Ciri-ciri Maki dan Madani. Ciri-ciri Makiyah atau Maki, yang pertama terdapat kata kala, yang kedua terdapat ayat sajdah, yang ketiga terdapat kisah para nabi kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran, yang keduanya termasuk Madaniyah. Yang keempat terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali Al-Baqarah. Yang kelima dimulai dengan huruf abjad alfabet kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang keenam mengandung seruan atau nida untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketujuh membantah argumen-argumen kaum musyrikin dan menjelaskan kekeliruan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Yang kedelapan mengandung seruan untuk berakhlak mulia. Yang kesembilan terdapat banyak redaksi sumpah dan ayatnya pendek-pendek. Kemudian ciri dari Madaniyah atau Madani. Yang pertama, berisi hukum dan peraturan yang berhubungan dengan perdata serta kemasyarakatan dan kenegaraan. Yang kedua, mengandung izin untuk berjihad, urusan perang, perdamaian, dan perjanjian. Yang ketiga, menjelaskan ihwal orang-orang munafik. Yang keempat, menjelaskan hukum amaliyah dalam masalah ibadah dan muamalah. Yang kelima, sebagian suratnya panjang-panjang. Selanjutnya, perbedaan Maki dan Madani. Perbedaan pada konteks kalimat. A. Kebanyakan ayat-ayat Makiyah memakai konteks kalimat tegas dan lugas karena kebanyakan objek yang didakwai menolak dan berpaling. Maka hanya cocok mempergunakan konteks kalimat yang tegas. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan mempergunakan konteks kalimat yang lunak karena kebanyakan objek yang didakwai menerima dan taat. B. Kebanyakan ayat-ayat Makiyah adalah ayat-ayat pendek dan argumentif karena kebanyakan objek yang didakwai mengingkari sehingga konteks ayat mengikuti kondisi yang berlaku. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan panjang-panjang serta menjelaskan hukum dengan terang dan menggunakan uslub yang terang pula. Perbedaan pada materi pembahasan. A. Kebanyakan ayat-ayat Makiyah berisikan penetapan tauhid dan akidah yang benar, khususnya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan iman kepada hari kebangkitan. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan berisikan perincian masalah ibadah dan muamalah karena objek yang didakwai sudah memiliki akidah dan tauhid yang benar, sehingga mereka membutuhkan perincian mengenai ibadah dan muamalah. B. Ayat-ayat Madaniyah menjelaskan secara rinci tentang jihad beserta hukum-hukumnya dan kaum munafik beserta segala permasalahannya karena kondisi memang menuntut demikian. Hal itu timbul ketika disyariatkannya jihad dan timbulnya kemunafikan. Berbeda halnya dengan surah Makiyah
Fungsi dan faedah maki dan madani. Dalam hal ini, Al-Zarqani di dalam kitabnya Manahilul Irfan menerangkan sebagian daripada ilmu-ilmu ini, ialah 1. Dapat membedakan dan mengetahui ayat yang mana yang mansukh dan nasikh. 2. Dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangannya yang bijaksana secara umum. 3. Dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran. 4. Dapat mengetahui situasi dan kondisi lingkungan masyarakat pada waktu turunnya Al-Quran. Abul Qasim An-Naisaburi dalam kitab At-Tanbih ala Fadlil Ulumil Quran menerangkan sebagai berikut. A. Turunnya Al-Quran dan tempat-tempat turunnya. B. Urutan-urutan ayat-ayat yang turun di Mekah pada masa permulaan, pertengahan, dan penghabisannya. C. Ayat-ayat yang turun di Mekah sedang hukumnya Madaniyah. D. Ayat-ayat yang turun di Madinah sedang hukumnya Makkiyah. E. Ayat-ayat yang turun di Mekah mengenai penduduk Madinah. F. Ayat yang turun di Madinah mengenai penduduk Mekah. G. Ayat-ayat menyerupai Makkiyah yang terdapat dalam surah Madaniyah. H. Ayat-ayat yang menyerupai Madaniyah yang terdapat dalam surah Makkiyah. I. Ayat-ayat yang turun di Jufah, sebuah desa tidak jauh dari Mekah, dalam perjalanan menuju ke Madinah. J. Ayat-ayat yang turun di Baitul Maqdis. K. Ayat-ayat yang turun di Thaif. L. Ayat-ayat yang turun di Hudaybiyah. M. Ayat-ayat yang turun di malam hari. N. Ayat-ayat yang turun pada siang hari. O. Ayat-ayat yang turun secara kelompok. P. Ayat-ayat yang turun secara sendirian. Q. Ayat-ayat Madaniyah yang terdapat pada surah-surah Makkiyah. R. Ayat-ayat Makkiyah yang terdapat pada surah-surah Madaniyah. S. Ayat-ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. T. Ayat-ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. U. Ayat-ayat yang dibawa dari Madinah ke Abyssinia atau Habasyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.